إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah di kesempatan sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali bertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Masih dalam bab yang ke-15 dari kitab Al-Adabul Mufrad, tepatnya pada hadis yang ke-29. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Uyainah ibn Abdurrahman an abihi an Abi Bakrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min dhanbin ajdaru ay yu'ajjal li sahibihi al-'uqubata atau al-'uqubatu ma'a ma yuddakharu lahu min al-baghi wa qati'atir rahim. Nah, kata beliau telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Uyainah bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satupun dosa, ma min dzambin, tidak ada satupun dosa, ya, ajdaru ay yu'ajjala li sahibihi al-'uqubah, yang dosa tersebut sangat-sangat dikhawatirkan dan sangat cepat disegerakan ukubahnya, disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya, ya. Ma'a ma yuddakharu lahu, ya. Bersamaan dengan itu, ya, baginya pula azab yang sudah disimpan baginya nanti di akhirat. Artinya apa? Dosanya, ya, itu disegerakan di dunia. Pertama. Yang kedua, ya, ada juga nanti dosanya di akhirat. Ya, ukubahnya, azabnya. Ya. Azabnya disegerakan di dunia, juga nanti ada disimpan di akhirat. Nah, dosa apakah itu? Yang pertama, minal baghi. Al-baghi, perbuatan semena-mena. Ya, perbuatan zalim. Nah, dia berbuat seenaknya, dia berbuat semaunya, dia menzalimi manusia. Berhutang nggak bayar, ya, nipu-nipu orang. Nah, melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yang merugikan orang lain, memukul orang lain, menggibah orang lain, atau semisal dengannya, melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Ya, orang yang melampaui batas, ya, ini disegerakan ukubahnya. Kenapa? Ya, biasanya jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melampaui batas itu biasanya dia didoakan kejelekan oleh orang-orang yang dia zalimi. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, yang ini masuk dalam bab kita, wa qati'atir rahim, dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya. Jadi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, ya, itu disegerakan ukubahnya. Disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan bergampangan ya masalah memutuskan tali silaturahim. Ya. Apalagi durhaka kepada kedua orang tua. Nah, Masya Allah Ta'ala itu apa namanya azabnya, ya, akibat itu disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di kehidupan dunia yang sementara ini. Itu mengerikan, ya, sangat mengerikan. Kemudian kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, wa qala haddatsana Al-Hasan bin Bishr qala haddatsana Al-Hakam ibn Abdul Malik an Qatadah an Al-Hasan an Imran bin Husain qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taqul ma taquluna fi zina wa syurbil khamri was sariqati. Dari sahabat Imran bin Husain dengan sanad yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian tentang perbuatan zina, minum khamar dan mencuri? Qulna, maka kami para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui, yang lebih mengetahuinya. Ini adab seseorang yang kalau ditanya tentang satu perkara dan dia tidak tahu jawabannya, maka dia katakan Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kenapa di sini ada tambahan wa rasuluhu? Allahu wa rasuluhu. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Karena waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, ya. Maka kita cukup mengucapkan Allahu a'lam atau wallahu a'lam. Tanpa ada tambahan wa rasuluhu. Ya. Ini ada seseorang yang kalau ditanya tentang sesuatu, hendaknya dia seperti itu. Ya, jangan dia sok tahu, ya. Karena orang yang sok tahu ini berbahaya, jamaah. Ya, berbahaya bagi dirinya sendiri dan berbahaya juga bagi orang lain. Nah, makanya sebagian ulama menyebutkan dosa yang paling besar itu adalah dosa berbicara tanpa ilmu. Ya, apalagi dia berbicara tentang agama Allah, dia berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, dia berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ya. Maka dikompromikan oleh para ulama, bagaimana dengan dosa syirik? Bukankah dosa syirik itu dosa menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar? Ya, tidak ada dosa yang lebih besar dari itu. Kenapa kok ada sebagian ulama menyebutkan dosa yang paling besar itu adalah berbicara tanpa ilmu dalam urusan agama atau berbicara tentang Allah tanpa ilmu? Nah, maka para ulama menyebutkan mereka mengkompromikan bahwasanya ya orang-orang yang terjadinya perbuatan syirik di permukaan bumi ini awal kalinya itu disebabkan karena berbicara tanpa ilmu, hilangnya ilmu, sebagaimana disebutkan dalam kisahnya umat Nabi Nuh alaihissalam. Nah, yang mereka membuat 5 patung yang disebutkan dalam surat Nuh. Awalnya patung-patung itu adalah orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang soleh. Setelah itu berlalu generasi demi generasi, datang generasi berikutnya tidak tahu apa penyebab. Sembarangan, mamanya kan orangnya lupa. Anaknya dulu udah 1 juta itu udah dimasukin ke bank. Baik. Ya, jadi terjadinya perbuatan berbicara tanpa ilmu itulah diantara sebab ya terjadi kesyirikan waktu itu. Ya, datang generasi berikutnya tidak tahu lagi apa sebabnya, ya kenapa nenek moyang mereka dahulu buat patung-patung itu. Awalnya nenek moyang mereka buat patung itu hanya untuk mengenang saja, ya mengenang jasa-jasa mereka karena mereka orang soleh. Datang generasi berikutnya, wanusyal ilmu telah dilupakan. Datang generasi bodoh yang mereka tidak tahu apa tujuan dan sebab nenek moyang mereka buat patung-patung tersebut, yang pada akhirnya generasi yang bodoh ini ya ditipu oleh syaitan, ya dibisikin oleh syaitan bahwasanya mereka nenek moyang mereka itu membuat patung-patung tersebut disebabkan ya karena mereka menyembahnya. Akhirnya mereka pun menyembah patung-patung berhala tersebut. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik, kita kembali pada hadis yang ke-30 tadi. Ya. Ketika para sahabat ditanya, bagaimana pendapat kalian tentang zina, tentang minum khamar, tentang mencuri? Mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Qala, maka Nabi bersabda, hunnal fawahish, ya, wa fihinnal uqubah.
itu merupakan perbuatan-perbuatan yang keji. Ya. Dan di dalamnya ada uqubah, ada azab Allah Subhanahu wa taala. Ala unabbiukum ya, bi akbaril kabair. Maukah aku sampaikan kepada kalian dosa yang paling besar di antara seluruh dosa-dosa besar? Nah, kata Nabi SAW yang pertama, asyirku billahi azza wa jalla. Ya, melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian, dan waktu itu Nabi SAW bersandar, ya, bertelekan. Kemudian Nabi SAW fahtafaza qala wazzur. Ya. Kemudian tiba-tiba beliau bergegas segera bangkit. Ya. Beliau mengatakan wa qauluz zur, dan ucapan dusta. Nah, persaksian palsu. Ya. Ini dosa besar. Jadi di antara seluruh dosa-dosa besar, ya, ada dosa yang paling besar. Yang paling besarnya apa? Dosa melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Ini yang pertama. Dan ternyata setelah dosa syirik itu, Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya dosa yang paling besar setelah dosa syirik adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Nah, jadi derajatnya di bawah apa? Di bawah perbuatan syirik kepada Allah. Ini bukan main-main dosanya. Ya. Jadi urutannya itu di urutan yang kedua. Setelah syirik, langsung dosa berbuat durhaka kepada orang tua, kedua orang tua. Yang ketiga adalah bersaksi palsu atau mengucapkan ucapan dusta. Nah, Masya Allah Ta'ala. Maka dari sini, ikhwani wa akhwati fillah jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat penting bahwasanya perbuatan durhaka kepada kedua orang tua atau salah satu di antara mereka itu bukanlah perbuatan yang sepele, ya, bukan perbuatan yang kecil. Ya. Ada orang, subhanallah, Allah cabut keberkahan dalam hidupnya, gelisah dia, tidak tenang hidupnya, ada saja masalahnya. Ya. Ternyata setelah check and recheck, dia ini adalah anak yang durhaka kepada ibunya. Nah, ada ibunya ada di kampung, tapi dia nggak pernah kabarin lagi. Dia tidak pernah menghubungi ibunya. Ibunya masih ada. Nah, Allah musta'an. Dia sibuk dengan dunianya. Ada saja masalahnya. Nah, terkadang ada hal-hal yang harusnya dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ada penghalangnya, ya, terhalangi, terhambat dan segala macamnya. Nah, bisa jadi, ya, penyebab hal tersebut, ya, karena dia durhaka kepada kedua orang tuanya, dan ternyata benar. Ya, dia selama merantau di kota, ya, itu tidak pernah lagi hubungi orang tuanya. Padahal sekarang kan beli kuota internet atau beli pulsa itu cuma berapa? Ya, tidak habis sampai miliaran rupiah kan begitu. Ya, beli 100.000 aja sudah puas kita nelpon, bisa sampai panas HP-nya. Ya, hanya sekedar kita ingin mengambil hati orang tua kita. Nah, terkadang sebagian orang tidak memperhatikan hal tersebut. Ya, mereka melupakannya. Allah musta'an. Nah, berikutnya kata beliau, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu buka'il walidain, bab tangisan kedua orang tua. Kata beliau, qala haddatsana Musa, qala haddatsana Hammad bin Salamah an Ziyad bin Mikhraq an Qaisalah annahu sami'a Ibn Umar yaqul buka'ul walidaini min al-uquqi wal kaba'ir. Kata beliau telah menceritakan kepada kami Musa, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Ziyad bin Mikhraq dari Qaisalah. Nah, bahwasanya dia mendengarkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, buka'ul walidain, tangisan kedua orang tua itu minal uquq, termasuk ke dalam uquq, ya, durhaka kepada orang tua.
wal kabair, dan termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Maksudnya bagaimana? Jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yakni tangisan orang tua, ya, tangisan itu disebabkan karena kedurhakaan anaknya, ya. Bukan tangisan orang tua yang terharu dan bangga kepada anaknya. Karena tangisan itu ada dua. Ada tangisan, ya, karena dia kecewa, karena dia tersakiti. Ada juga tangisan itu karena dia terharu, ya. Dia bahagia melihat anaknya begini dan begitu, atau mungkin anaknya mengharumkan nama keluarganya, atau mungkin anaknya meraih prestasi yang bagus, ya, sehingga dia mendapatkan manfaat yang banyak, mau manfaat bagi dirinya dan bagi keluarganya dan seterusnya. Nah, jadi dimaksud di sini adalah tangisan orang tua disebabkan karena kedurhakaan sang anak tersebut, ya. Bukan karena tangisan haru, ya, dia terharu, ya, atau karena gembira sehingga dia mengeluarkan air matanya, bukan. Tapi air mata atau tangisan di sini adalah tangisan disebabkan karena sang ibu atau orang tua itu sakit hati atau tersakiti disebabkan karena kedurhakaan anaknya. Nah, kemudian bab yang berikutnya, bab yang ke-17, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu da'wati al-walidain, bab tentang dakwah, ya, doa kedua orang tua. Nah, ini juga perlu kita perhatikan jemaah, ya, terlebih khusus kita sebagai kedua orang tua, ya, sebagai ayah atau sebagai ibu, ya. Jangan sekali-kali kita ngomong sembarangan terhadap anak kita. Dasar anak kurang ngajar itu doa, ya. Anak kita jadi kurang ngajar nanti, ya diganti dasar anak pintar, dasar anak yang cerdas, ya. Walaupun sebenarnya kita apa? Kita marah. Nah, walaupun sebenarnya kita marah. Nah, ucapkan ucapan-ucapan yang baik. Ucapkan ucapan-ucapan yang baik. Jangan sekali-kali kita mendoakan mereka atau menghardik mereka atau mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik bagi mereka. Namanya anak kecil, pasti terjadi kesalahan. Ya, mereka masih kecil, belum punya akal yang sempurna. Ya, kalau mereka melakukan kesalahan, ya wajar-wajar saja. Ya, kita yang sudah dewasa atau kita sebagai orang tua ya harusnya memaklumi dan menjaga ucapan kita. Ya, apalagi bagi ibu-ibu, ya, kadang ibu-ibu kan saking capeknya, ya, letihnya, apalagi dia punya banyak anak, ya, terkadang keluar ucapan-ucapan yang seharusnya dia tidak keluarkan, ucapan-ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan. Nah, bahkan terkadang ada sebagian orang tua, subhanallah, ya, dia sampai maki anaknya, ya, bahkan dia sumpah-sumpahi anaknya, ya, hanya karena emosi sesaat. Ya, mungkin anaknya tumpahkan makanan, ya, atau pecahkan piring, ya, atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak sengaja dia lakukan, ya, namanya anak kecil. Kemudian ya, dia keluarkan ucapan-ucapan, makian-makian, ya, sumpah serapah yang seharusnya dia tidak keluarkan. Karena apa? Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa orang tua pada anaknya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dengarkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala hadatsana Mu'adz bin Fudalah qala hadatsani Hisham an Yahya wa Ibnu Abi Katsir an Abi Ja'far annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathu da'awatin mustajabatin lahunna la syakka fihinna. Ya, dari Abu Ja'far atau Imam Al-Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fudalah, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Hisham dari Yahya, yaitu Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Ja'far, beliau mendengarkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, thalathun, ya, ada tiga perkara atau tiga doa yang mustajabat, doa yang dikabulkan oleh Allah pada doa itu. La syakka fihinna, tidak ada syak, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya apa? Pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, apa itu? Yang pertama kata beliau, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi. Ya, maka jangan kita, ya, sekali-kali menzalimi orang, bahaya jamaah. Nah,
Kalau kita sekali menzalimi orang, orang itu umpamanya dia bilang begini, ya, karena dia dizalimi, dia mengatakan mudah-mudahan celaka hidupnya. Celaka. Ya. Karena doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita harus takut ya melakukan perbuatan zalim. Al-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu merupakan kegelapan nanti pada hari kiamat. Ya, mengerikan. Doa orang yang dizalimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa da'watul musafir, doanya sang musafir. Doa sang musafir yakni orang yang melakukan perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan. Orang yang berpergian, musafir. Ya, maka kalau kita sedang safar, ya perbanyak doa. Selama kita belum sampai ke tempat asal kita, ya, kita belum sampai ke tempat asal kita berangkat, ya, ke tempat domisili kita, maka kita dihitung sebagai seorang musafir, ya, orang yang melakukan perjalanan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa da'watul walidaini ala waladihima. Ini yang kita maksud tadi. Dan ini yang sesuai dengan judul bab. Doa yang ketiga adalah doa kejelekan orang tua. Ya, doa orang tua, doa kejelekan dari orang tua atas anaknya. Nah, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada keraguan di dalamnya, pasti dikabulkan oleh Allah. Karena Nabi yang mengatakan, ya, la syakka fihinna. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan kalau doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, bagaimana rinciannya? Kita lihat hadis berikutnya, hadis yang ke-33. Ya, ini panjangnya, kita tidak bacakan sanadnya. Langsung saja ke sahabatnya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa. Nah, illa Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Juraijin. Kata beliau, tidak ada satupun, ya, anak yang baru lahir di permukaan bumi ini, ya, yang masih dalam ayunan, yang masih balita, ya, yang bisa berbicara. Jadi masih kecil, masih bayi sudah bisa bicara. Ya. Tidak ada bayi yang seperti itu, kecuali ada dua saja. Yang pertama Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua sahibu Juraij. Sahibu Juraij. Siapa sahibu Juraij? Temannya Juraij. Ya. Qila ya Nabi Allah, wa ma sahibu Juraij? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa, apa itu sahibu Juraij? Temannya Juraij. Qala, ya, maka Nabi bersabda menjelaskan, fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi saumi'atin lahu. Dahulu, ya, sesungguhnya Juraij ini adalah seorang pria yang soleh. Ya. Dia pria yang baik, seorang rahib. Ya. Dia selalu beribadah di tempat ibadahnya. Wa kana ra'a atau ra'i baqarin ya'wa ila asfali saumi'atihi. Nah, dan ada seorang pengembala yang selalu lalu lalang, ya, selalu mendekat, ya, ke tempat ibadahnya Juraij. Ya. Wa kanat imra'atun min ahli al-qaryati takhtalifu ila ar-ra'i. Dan waktu itu pernah ada seorang wanita, ya, wanita ini berselisih, ya, berselisih dengan si pengembala sapi tadi. Ya. Ini berpapasan lah begitu. Nah, fa'atas ummuhu yauman. Jadi ini kisah secara ringkas. Jadi kejadiannya waktu itu Juraij ini adalah seorang ahli ibadah. Nah, di waktu yang bersamaan ada seorang pengembala sapi, juga ada seorang perempuan yang waktu itu pernah lewat berpapasan dekat dari tempat ibadahnya Juraij. Nah, singkat cerita, Juraij waktu itu, ya, didatangi oleh ibunya. Ya. Sedangkan Juraij sedang sholat. Ya, maka ibunya mengatakan, ya Juraij, wahai Juraij, dipanggil anaknya. Ya, tapi dia sedang sholat. Maka dalam hati Juraij, dia mengatakan dalam hatinya, ya,
dalam kondisi sholat ummi wa sholati. Saya pilih ibuku atau saya tetap lanjut sholat. Ya. Ternyata salatahu. Ternyata dia lebih memilih untuk melanjutkan sholatnya. Setelah itu ibunya berteriak lagi dengan teriakan yang kedua. Wahai Juraij, ya, dipanggil Juraij. Ya. Maka Juraij dalam hatinya masih ya mengatakan saya lanjutkan sholat saya atau saya pilih ibuku, memilih memenuhi panggilan ibuku. Nah, akhirnya ternyata apa? Dia tetap melanjutkan sholatnya. Kemudian ibunya berteriak di kali yang ketiga. Nah, di kali yang ketiga dia tetap mengatakan ummi wa sholati. Saya pilih ibuku atau saya pilih sholatku. Nah, coba lihat jamaah. Jadi bukan pilihannya itu antara ibu dan sholat. Ya, bukan antara ibu dan pekerjaan, bukan, tapi antara ibu dan sholat. Nah, ibadah yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia tetap memilih sholatnya. Dia tetap memilih sholatnya. Nah, falamma lam yujibha qalat. Maka ketika si Juraij ini tidak menjawab panggilan ibunya, maka ibunya marah. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ya. Jangan sembarangan ngomong di depan atau kita ngomong ke anak kita, ya kita doakan mereka atau kita ucapkan ucapan tidak pantas. Jangan, bahaya. Ini contohnya, ya. Maka ibunya mengatakan apa? Karena marahnya ibunya, dia bilang begini, ya. La amatakallah, ya. Ya Juraij, hatta tanzura fi wajhi al-mumisat. Wahai Juraij, ya, semoga Allah tidak mematikan kamu melainkan setelah engkau melihat wajah wanita-wanita pelacur. Nah, Juraij kan seorang rahib, dia ahli ibadah. Ya. Dia di tempat ibadahnya saja, nggak keluar-keluar, nggak lihat perempuan, ya orang soleh. Ya. Nah, maka ibunya mengatakan, semoga Allah tidak mematikan engkau, melainkan setelah engkau melihat wajah-wajah wanita pelacur. Tummang sarafat. Kemudian, nah, ibunya pun pergi. Ya. Ibunya pun pergi. Fa'utiyal maliku bitilkal mar'ati wulidat. Nah, singkat cerita, ya, dalam kisah ini, wanita tadi yang disebutkan di awal hadis, ya, itu datang kepada sang raja, ya, dalam kondisi sudah melahirkan bayi, ya. Maka si wanita ini mengadu, ya, dia ingin menuntut haknya. Maka datanglah dia kepada raja, maka raja bertanya kepada dia, Mimman, dari mana anak ini? Makanya siapa yang hamili kamu? Siapa pelakunya? Ya. Qalat min Juraij. Perempuan itu bohong. Dia bilang begini, anak ini dari Juraij. Padahal Juraij tidak melakukan hal itu. Ya. Qala asahibu sawmi'ah. Apakah si pemilik rumah ibadah itu, ya, karena si Juraij ini terkenal, ya, sebagai ahli ibadah. Ya. Nah, apakah si pemilik rumah ibadah itu yang sering beribadah di situ? Qalat na'am, kata perempuan itu iya. Ya. Qala ihdimu sawmi'atahu wa'tuni bihi. Maka raja pun memerintahkan bala tentaranya, hancurkan rumah ibadah Juraij itu dan datangkan dia ke sini. Nah, fa darabu sawmi'atahu. Nah, bil fu'usi hatta waqa'at. Maka mereka pun merobohkan, ya, tempat ibadahnya Juraij dengan kampak mereka, ya, dengan parang atau benda-benda tajam yang mereka miliki sehingga jatuhlah tempat ibadah itu ke tanah. Nah, faja'alu yadahu ila unuqihi bihablin. Kemudian dibawalah Juraij ini, ya, dalam kondisi terikat tangannya, ya, di lehernya, ya, seperti ini. Ya. Diikat, dibawa, diarak, ya, menuju ke istana. Tsumma tuliqa bihi. Kemudian diberangkatkan, ya, dibawa, diseret ke istana. Famarra bihi al mumisat. Nah, ketika dalam kondisi perjalanan menuju ke mana, ke istana tadi, ternyata mereka melewati para wanita-wanita pelacur. Nah, fara'ahunna fatabassama. Ketika Juraij melihat perempuan itu, dia pun tersenyum. Dia tersenyum. Wa hunna yanzurna ilaihi finnas.
Nah, perempuan-perempuan pelacur itu pun melihat juga si Jurayj ini dalam kondisi apa? Dalam kondisi tersenyum di tengah-tengah manusia tadi, sedang diarak dia. Ya, dibawa kepada raja. Faqala al-maliku, maka sang raja ketika sampai di hadapan sang raja berkata, "Ma taz'umu hadhihi?" Bagaimana pendapatmu wahai Jurayj tentang anak ini, bayi ini? Qala ma taz'um? Maka Jurayj menjawab, ya, justru saya tanya kamu, Anda wahai raja, apa pendapatmu? Nah, jadi juga nggak tahu apa sebabnya didatangkan ke situ. Qala taz'um. Nah, atau raja bertanya tentang pendapat si perempuan tadi ya, afwan, tentang perempuan tadi. Maka si Jurayj mengatakan, "Mata taz'um, apa yang disangkakan? Apa yang ada di kepalanya itu apa? Apa yang disangkakan?" Qala taz'um anna waladaha minka. Perempuan ini ya mengklaim bahwasanya anak yang ada ini, ya, anak ini yang sudah lahir ini itu dari kamu, hasil dari kamu. Nah, dia berzina. Begitu tuduhannya. Qala anti taz'umina. Maka si Jurayj ini bertanya kepada si wanita tadi, apakah benar Anda mengklaim seperti itu? Qalat na'am. Iya, perempuan itu menjawab iya. Qala aina hadha as-saghir? Mana anak kecil itu? Coba mana bayinya? Saya mau ketemu. Qalu huwa dha fi hijriha. Ini anak itu ada di dalam kamarnya. Maka masuklah Jurayj fa aqbala alaihi, dibawakanlah bayi itu ke hadapan Jurayj. Faqala, maka Jurayj bertanya kepada si bayi itu, man abuka? Siapa bapakmu? Qala ra'il bakar. Subhanallah. Bayi itu bicara, jemaah. Bayi itu bicara. Bayi itu mengatakan, bapakku itu si penggembala sapi itu. Nah, si penggembala sapi. Qala al-malik, maka sang raja pun mengatakan, ada ja'alu sumi'ataka min zahabin. Karena mereka sudah malu, mereka tahu mereka salah menuduh Jurayj, maka sang raja pun menawarkan, bagaimana menurutmu ya kalau kami bangun kembali rumah ibadahmu dengan emas? Qala la, kata Jurayj, jangan, enggak usah. Nah, qala min fiddah, bagaimana kalau kami bangun dari perak? Qala la, dia jawab juga enggak, jangan. Qala fama naj'aluha, terus kalau begitu gimana? Apa yang harus kami lakukan dengan rumah ibadahmu? Qala rudduha kama kanat. Kata si Jurayj, ya kembalikan sebagaimana biasanya, sebagaimana adanya. Nah, jadi tidak mau lebih-lebih dari apa yang dia dapatkan sebelumnya. Ya, kalau memang terbuat dari kayu, dibikin kembali dari kayu. Nah, qala, maka ditanya lagi, faman ladzi tabassamta? Lantas kenapa engkau tersenyum tadi ketika lewat tadi, melewati apa? Melewati wanita-wanita pelacur tadi. Qala imra'atun, ya, qala amran araftuhu adrakatni da'watu ummi thumma akhbarahum. Ketika ditanya, wahai Jurayj, apa yang membuat engkau tadi tersenyum ketika melewati para wanita-wanita pelacur itu? Ya. Maka Jurayj mengatakan, aku ingat satu perkara. Ya. Aku ingat satu perkara, ya, yang perkara itu merupakan apa? Doa ibuku dulu, ya, kisah yang sebelumnya tadi di awal hadis. Ya. Aku telah tertimpa doa ibuku. Jadi ibunya pernah bilang apa? Semoga Allah tidak matikan engkau, wahai Jurayj, sampai ya engkau melihat wanita-wanita pelacur, wajah-wajah wanita-wanita pelacur. Maka Jurayj pun menyampaikan hal itu kepada mereka waktu itu. Nah, inti syahid atau inti pembahasan dalam hadis ini, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa seorang ibu, ya, karena tadi ibunya kan marah, ya. Dia panggil Jurayj 3 kali, dipanggil nggak nyahut. Ya. Salahnya siapa? Salah Jurayj atau salah ibunya? Jemaah. Ya. Nggak mungkin salah ibunya, karena ibunya nggak tahu kalau Jurayj sedang sholat. Kan begitu. Nah, dari sisi itu. Yang kedua, ya, menyalahkan Jurayj pun tidak bisa 100% juga karena dia sedang sholat. Nah, tapi harusnya ya lebih utama, lebih afdalnya dia menjawab panggilan ibunya supaya terhindar dari kemarahan ibunya. Nanti sholatnya bisa dia ulangi lagi. Nah,
Kemudian berikutnya, ya, di sisi yang lain, ibunya pun, ya, kesalahan ibu Juraij itu karena terlalu cepat mengucapkan atau melontarkan ucapan-ucapan yang tidak baik kepada anaknya. Nah, inti pembahasannya adalah doa seorang ibu atau orang tua, ya, kepada anaknya itu makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita ingatkan, ya. Ya, kepada para pemimpin, bapak-bapak, ya, para ayah, ya, para kepala rumah tangga, ingatkan itu, ya. Terkadang istri kita, ya, atau ibu-ibu itu kecapeannya, namanya kerja di rumah, ya, cuci, ngepel, cuci piring dan segala macamnya, mungkin dia capek, apalagi jaga anak-anaknya, apalagi kalau anaknya banyak. Kadang orang kalau capek itu, ya, gampang emosi, gampang marah. Orang yang gampang marah, gampang emosi, terkadang gampang mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, kita sebagai kepala rumah tangga ingatkan, ya, kalau ada kita dengarkan hal seperti itu, ya, kita ingatkan, jangan kamu ngomong seperti itu. Ya, kita ingatkan, ya, jangan sampai kita ucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik kepada anak-anak kita. Nah, Allah Ta'ala alam, ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada sisa waktu yang tersisa, kita beri kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya seputar pembahasan. Nah, baik, terima kasih Ustadz atas materinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya pada Ustadz, silakan. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Jatmiko, izin bertanya. Waalaikumsalam, silakan Mas Afrian. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya terkait yang memutus silaturahmi di awal itu. Apakah itu berlaku untuk non-muslim juga? Misalnya kita nggak mau berhubungan lagi sama non-muslim itu karena mungkin kan kalau terlalu dekat kita menjadi tidak enak kalau misalnya dia ada perayaan acara atau seperti apa gitu. Gimana Ustadz? Mohon tanggapannya. Terima kasih. nah, jadi tergantung niatnya, ya. Kalau dia dia menghindar karena khawatir terpengaruh dengan kekafirannya, atau dia tidak bisa mendakwahinya atau bisa dengannya, maka ya seperti itu tidak mengapa. Tapi bukan niat untuk memutus tali silaturahim, ya. Karena kalau niatnya memutus tali silaturahim, walaupun itu kepada keluarga kerabat yang kafir sekalipun, itu nggak boleh, tidak diperbolehkan, ya. Bagaimana dahulu kita sudah pernah bahas tentang siapa sahabat Abu Hurairah, ya kan. Nah, kita berbuat baik kepada orang tuanya. Nah, walaupun orang tua tersebut dia benci dengan agama anaknya, sang anak tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan dia putuskan tali silaturahim, ya. Jadi dia tidak diperbolehkan untuk memutus tali silaturahim kalau niatnya untuk memutus tali silaturahim. Nah, tapi kalau niatnya saya tidak memutus tali silaturahim, tapi saya hanya ingin menghindar, ya, karena pengaruh buruk dari si fulan ini, ya, sangat berbahaya bagi saya umpamanya. Saya menghindar. Tapi kalau untuk silaturahim, umpamanya dia tidak membicarakan hal-hal yang terkait dengan agamanya umpamanya, maka ini tidak mengapa insyaallah taala. Nah, jadi tergantung niatnya. Kalau niatnya yang memutus tali silaturahim, ini nggak boleh. Nah. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya lagi. Baik, sepertinya belum ada Ustadz. Mungkin mau dilanjut atau ditutup? Atau Ustadz? Nah. Di sini sudah mau maghrib di sini. Oh ya, ya Mas. Berarti silakan ditutup aja Ustadz. Ya. Kita simpulkan pembahasan kita di sore hari ini. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
dosa durhaka kepada kedua orang tua, ya, itu adalah dosa yang sangat besar. Dan posisinya peringkatnya itu di bawah dosa kesyirikan. Tapi bukan dosa syirik ya, bukan dosa syirik. Durhaka kepada orang tua itu bukan dosa syirik, tapi dosanya sangat besar di bawah tingkatan syirik. Nah, maka kita jangan bergampangan di dalamnya. Ya, lebih baik kita sabar, kita tahan diri. Ya, terkadang ada hal-hal tertentu, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita jengkel, ya, atau dongkol atau semisal dengannya terhadap orang tua kita. Ya, namanya orang tua, apalagi kalau sudah tua, ya, maka kita sabar. Bersabar, jangan sampai kita menampakkan hal-hal yang tidak dia senangi, ya, yang tidak dia sukai, ya, sehingga itu masuk dalam bentuk durhaka kepada mereka. Nah, kita jaga perasaan mereka, kita jaga hati mereka. Lebih baik kita tahan diri. Ya. Lebih baik, prinsipnya lebih baik kita yang sakit, ya, daripada orang tua kita yang sakit. Lebih baik kita yang sakit hati daripada orang tua kita yang sakit hati. Prinsipnya seperti itu. Sangat menjaga perasaan dan orang tua kita. Kemudian yang kedua, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai orang tua jangan terlalu bergampangan, ya, mengucapkan ucapan-ucapan kotor atau ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang tidak pantas kepada anak-anak kita. Terlebih khusus ketika kita sedang marah. Nah, itu kesimpulan kita di sore hari ini, yang pada intinya tentang bahayanya kedurhakaan kepada kedua orang tua dan bahayanya dakwah keburukan, dakwah kejelekan, ya, dari orang tua kepada anaknya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di sore hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita semua dalam surganya bersama dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kesempatan materinya. Bapak Ibu sekalian, demikian pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad pada sore hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi bulan depan di pekan ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi kita semua. Amin. Amin. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Amin.